Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa melalui sapaan gembala pada hari ini. Saudara, pernahkah Anda mendengar tempat bernama Betel? Betel berasal dari kata dalam bahasa Ibrani yang berarti rumah Allah. Ya, Betel ini adalah tempat yang dinamai oleh Yakub yang sebelumnya adalah sebuah kota bernama Luz. Di tempat inilah ia bermimpi bertemu dengan Tuhan. Bacaan leksionari pada hari ini menurut Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat 17 mencatat bagaimana di tempat ini Yakub bermimpi tentang sebuah tangga di bumi yang ujungnya sampai ke langit, di mana malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saat itulah Tuhan menampakkan diri dan meneguhkan Yakub. Saudara, kita tahu bahwa pada saat itu Yakub sedang melarikan diri dan meninggalkan rumah ayah ibunya oleh karena ia telah mengambil berkat kesulungan Esau kakaknya dengan cara menipu ayahnya. Di tengah ketakutan dan ketidakjelasan akan hari esok itulah Tuhan menampakkan dirinya dan berjanji akan menyertai dan melindungi Yakub. Sampai di sini, kita mungkin bisa merasakan jika saya atau Anda menjadi Yakub. Jika kita menjadi Yakub, di tengah keadaan gelap dan terjepit, kosong dan hampa, maka kehadiran Tuhan akan sangat melegakan. Namun, jangan lupa, jika kita merenungkan baik-baik, mengingat baik-baik, kita mungkin juga akan terganggu dan berkata, bukankah Yakub menderita karena kesalahannya sendiri? Ya, kita mungkin berkata, siapa suruh menipu? Siapa suruh berlaku curang? Betul. Dan kita tahu bahwa Allah pun pasti sepakat dan tidak pernah toleransi dengan penipuan seperti ini. Namun, terlepas dari itu, kira-kira apakah Yakub tahu bahwa ia salah? Saya menduga ia tahu. Mungkin itulah sebabnya ia sebenarnya masih tidak yakin akan janji penyertaan Allah, sehingga ia berkata dalam ayat 20 dan 21. Jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara, kita dapat merasakan perkataan Yakub sangat bersyarat. Ya, ia menggunakan kata jika dan akan. Tampak sekali ketidakyakinannya. Ada persyaratan. Sebelum ia menjadikan Tuhan sebagai Allah dalam hidupnya, ia seperti menetapkan syarat. Saudara, yang menakjubkan adalah Tuhan tetap adalah Tuhan yang menyertai dan melindungi Yakub apapun dan bagaimanapun keadaan Yakub. Sama halnya dengan kita pada saat ini. Betapapun kita harus membayar harga yang mahal untuk kesalahan kita, kita menelan pil pahit oleh karena kegagalan kita, masa depan kita terasa gelap, hari kita terasa kosong, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, Dia, Tuhan tetap Allah dalam hidup kita. Dia tak pernah berhenti menyertai kita. Saudara, Betel ini bukanlah akhir. Bisa jadi dia merupakan awal perjalanan bagi Yakub. Bagaimana ia belajar untuk sungguh mempercayai anugerah Allah. Dan kita membaca dalam Kejadian 35 ayat 1-15. Kelak
Yakub akan kembali ke tempat ini, dan di sanalah ia bertemu kembali dengan Betel, menjadi Betel yang kedua bagi Yakub, di mana Allah menyatakan diri kembali di tempat ini untuk kedua kalinya. Yakub, si pemegang tumit, nama yang diberikan oleh orang tuanya yang jauh dari kesan membanggakan seperti hidupnya di masa lalu. Namun kini menjadi Israel, nama yang diberikan Allah yang berarti putra Allah atau prajurit Allah. Saudara, apakah Anda sudah menemukan Allah di Betel Anda saat ini? Apakah saudara mempercayai anugerahnya melampaui semua kelemahan dan kegagalan kita? Semoga Tuhan memberkati.